Setahu saya amal ibadah orang yang menzolimi tersebut akan ditransfer kita ke akhirat. Namun jika kita memaafkan, apakah amal ibadah tersebut tidak jadi ditransfer di akhirat, Ustaz? Jadi apa keutamaan memaafkan orang yang menzolimi kita? Kita Ustaz, syukran jazakallah khair. Ini penanya sepertinya mau panen pahala orang. Hah? Tanpa berbuat, dia berharap tidak usah minta maaf gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, perlu fahami poin penting. Allah mengatakan dalam firman-Nya surah Al-Imran, wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang suka memaafkan orang lain dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Jadi memaafkan orang lain ibadah. Ibadah itu. Jadi jangan antum pikir orang ini pernah berbuat salah nih. Kalau dia tidak minta maaf saya dapat transfer pahala. Kalau dia tidak minta maaf, ya, kalau dia tidak minta maaf saya dapat pahala. Kalau dia minta maaf berarti saya dapat transfer pahalanya. Memang antum gak dapat pahala dia, tapi antum dikasih pahala besar sama Allah. Karena memaafkan sendiri ibadah. Mana yang lebih baik? Dari sisi besarnya kadar pahala nanti didapatkan. Apakah dengan memaafkan orang atau dengan kita membiarkan dia tidak minta maaf atau memaafkan dia, kemudian kita panen pahalanya hari kiamat, lebih besar yang pertama. Itu beranjak daripada hadis yang masyhur, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang pernah saya sampaikan tablik akbar Sabtu kemarin juga ya, yang Nabi SAW menunjuk akan masuk dari pintu ini ahli surga, 3 hari berturut-turut orang yang sama ditunjuk. Maka Abdullah bin Amr bin As penasaran, sengaja jadi tamu di rumah orang itu dan mau tahu orang ini buat apa sih? Kok 3 hari Nabi diamin masuk surga? Padahal orang ini bukan sahabat yang sering kenalan sama orang, interaksi, sholat pulang gitu aja. Jarang sekali dia interaksi sama orang-orang secara umum. Maka setelah tidur di rumahnya malam hari, dia terbangun tengah malam, dia berdoa tapi dia nggak sholat malam. Maksudnya nggak semalam suntuk. Menjelang subuh dia baru sholat. Sholat subuh iya. Siang harinya juga dia tidak puasa. Maka Abdullah bin Amr penasaran mengatakan saya sebenarnya nginap di rumah kamu ini. Bukan karena saya butuh nginap tapi saya penasaran kenapa kok dijamin 3 hari masuk surga oleh Nabi. Dia orang itu tadinya diam. Dia mengatakan kalau amal saya begini saja. Setelah Abdullah bin Amr bin As mau keluar rumah baru dipanggil sama dia. Sebentar, kalau itu yang kau tanyakan, mungkin yang kau butuhkan adalah, saya ini setiap kali mau tidur, selalu saya bersihkan hati saya dari hasad dan saya memaafkan semua orang. Kata Abdullah bin Amr bin As, oh karena itulah yang membuat kau dapat jaminan surga dan itu belum kami miliki. Berarti kan memaafkan orang lain dapat surga. Mana antum pilih? Terima dapat amal dia atau masuk surga? Masuk surga. Karena kalau kita dapat tambahan amal, belum tentu tambahan amal dia pada saat ditumpuk sama amal kita sudah lolos masuk surga, belum tentu. Tapi dengan memaafkan dapat surga langsung. Ya tentu saja kita ambil jalan pintasnya. Lebih baik kita memaafkan orang lain. Selain daripada itu teman-teman sekalian, memaafkan orang lain resep awet muda. Ya? Kalau semua orang kita dongkolin nih, marah sama semua orang, oh keriputannya luar biasa nih. Sedikit disentuh orang marah, sedikit sendalnya keseser marah, semua marah. Ini jadi habis umurnya untuk itu. Kan? Ada orang buat masalah, saya maafin, lega, jalan saja. Oh nanti saya dapat pahalanya dengan saya memaafkan. Kan selesai. Ini sumber pahala yang sederhana gitu. Aduh kita lagi jalan, ada orang ugal-ugalan. Udahlah semoga Allah kasih hidayah, saya maafin. Pahala lagi, padahal cuma ngomong gitu doang. Gitu kan? Karena enak. Daripada antum kejar dia, klakson juga, berantem. Apa yang didapat? Gak ada gitu. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini masalah rumah tangga lagi, Ustaz. Saya dan istri sangat bahagia di dalam pernikahan kami. Tapi Ustaz, saya sadar saya bukan laki-laki yang tampan. Istri saya juga tidak terlalu cantik. Terkadang ketika kami berhubungan, saya suka terbayang artis-artis terkenal. Apakah saya berdosa, Ustadz? Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan tersebut? Pertanyaan ini dari sosial media, Ustadz.